Bertahannya hidup seseorang di dalam menanggung dan melalui berbagai macam pergumulan itu berkaitan dengan ketahanan yang dia miliki berdasarkan apa yang menjadi sandaran hidupnya. Kalau dia bersandar kepada sesuatu yang tidak pasti, jelas sekali dia akan mudah jatuh di dalam segala macam tantangan hidup dan tidak sanggup bertahan. Tetapi kalau dia bersandar kepada satu kekuatan yang kokoh, yang membentenginya, yang melindunginya senantiasa, dan itu menjadi andalannya, maka dia akan sanggup untuk terus bertahan. Karena ada ketahanan mental yang kuat dari sumber yang maha kuat. Karenanya kita perlu membangun ini. Karena bicara ketahanan mental bukan bicara tentang sekedar pelatihan-pelatihan atau membangun persepsi-persepsi. Tetapi satu kekuatan seseorang untuk bisa bertahan adalah karena dia berTuhan. Kalau Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang maha kuasa, yang dia andalkan, yang oleh imannya dia punya benteng-benteng iman yang kokoh, tidak mudah tergoyahkan, maka dia akan sanggup bertahan. Bertahan karena berTuhan. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini menjumpai lagi setelah 2 kali episode kita tidak bertemu, dan hari ini saya ingin kita bersama-sama merenungkan dari 2 bagian kitab Mazmur. Pertama Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Lalu Mazmur 91 ayat 14 sampai 15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ada kata yang muncul di 2 ayat yang tadi dibacakan, baik dari Mazmur 27 dan 91, yaitu Tuhan sang benteng kokoh. Pertama dikatakan Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapa aku harus gemetar. Tulisan dari Daud ini mau ingatkan kepada kita bagaimana dia juga mengalami berbagai macam pergumulan yang bisa saja dan secara manusiawi dia bisa takut, dia gemetar. Bayangkan dia pernah dikejar-kejar oleh seorang raja sebelum dia, yaitu Raja Saul, dan ini menjadi satu ketakutan tersendiri. Jadi buron itu tidak gampang dan tidak nyaman. Lalu kemudian dia juga berhadapan dengan berbagai macam peperangan-peperangan di mana dia harus menjadi panglima perang, pengambil keputusan untuk peperangan-peperangan yang dijalaninya. Dan andalan dia untuk terus bertahan juga dalam tantangan hidup keluarganya, hidup pribadinya. Kita tahu banyak sekali pergumulan Daud yang kalau dia tidak punya Tuhan yang kuat, maka dia tidak akan bisa bertahan dengan kuat. Dan apa andalan Daud? Dia punya keyakinan Tuhan terangnya, keselamatannya, dan yang paling kokoh lagi, Tuhan adalah benteng hidupku. Benteng adalah sebuah ungkapan yang mau menegaskan tentang sebuah bangunan perlindungan untuk sebuah kota. Biasanya memang ada bagian menara yang cukup tinggi di benteng itu yang seorang bisa mengamati musuh-musuh yang datang dari sana. Dan ini yang menjadi sebuah tempat perlindungan. Ketika benteng itu hancur, kita tidak bisa memantau lagi musuh-musuh kita. Tetapi kalau benteng itu kokoh berdiri, maka kita tidak perlu takut. Kita sudah tahu, oh ada serangan dari sini, dari situ, dan sebagainya. Dan tidak ada lagi gemetar, seperti yang Daud katakan, terhadap siapa aku harus gemetar bila Tuhan jadi benteng hidupku. Tetapi jadi benteng hidup itu ada syaratnya. Tuhan jadi benteng kita. Di dalam Mazmur 91 lebih dijelaskan lagi. Tuhan berbicara kepada umatnya, kepada penulis Mazmur ini. Dia bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Perhatikan syarat yang dituliskan di sini yang menyebabkan Tuhan membentengi hidup kita orang percaya, yaitu hati yang melekat kepada Tuhan dan orang yang mengenal nama Tuhan juga berseru kepada Tuhan. Dan itu yang menyebabkan Tuhan akan terus menjawab, menyapa, menyertai dalam kesesakan, meluputkan dan memuliakan orang itu.
Ini menjadi alasan dan sekaligus standar yang kuat sekali untuk kita bisa memahami tentang arti bertuhankan benteng hidup kita, yaitu Allah kita. Yaitu ada kemelekatan yang perlu kita bangun agar kita bisa bertahan. Kita perlu bertuhan, yang berarti hati kita melekat kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan janjinya, aku akan membentenginya bila hati seseorang itu melekat kepadaku. Ini arti bertuhankan Allah kita, bertuhankan Kristus, bertuhankan Roh Kudus. Ini adalah ketika kita melekat kepadanya. Kita tidak melekat kepada harta atau apa kepada yang ada di hidup kita, masalah kita, pergumulan kita. Tapi kita melekat kepada Dia yang kokoh namanya dan kuatnya pasti berkhasiat dan sungguh luar biasa. Dan di situ dia bisa bertahan karena dia bertuhankan Allah yang berkuasa. Dan itu yang dikatakan, Tuhan jadi bentengku, dia membentengiku. Dan secara kedua bukan saja melekat, tetapi juga mengenal nama Tuhan. Bertuhankan Allah kita berarti kita kenal Dia, bukan sekedar tahu. Kalau tahu mungkin ya kita tahu Dia Tuhan kita, tapi kalau kenal ada hubungan yang lebih dalam. Mengenal berarti ada sebuah kontinuitas di dalam penyapaan, di dalam saling berbicara satu dengan lain, karena kenal. Dia kenalan kita. Kita melekat kepadanya, kita kenal namanya, dan dilanjutkan dengan yang ketiga, berseru kepada Tuhan. Yang berarti melekat, mengenal, dan berseru. 3 hal ini yang menjadi definisi arti bertuhankan Allah kita. Dan kalau dia jadi benteng hidup kita, kita bertuhankan Allah yang kepadanya kita melekat, yang kepadanya kita kenal namanya, dan kepadanya kita selalu berseru dan menantikan jawaban darinya, maka kita akan bertahan. Pesan sabda Tuhan hari ini adalah mau kasih tahu kita bahwa bila Tuhan jadi benteng hidup kita yang kokoh, beban berat itu akan terasa enteng. Ingat, Tuhan jadi benteng, beban akan terasa enteng. Dan ini yang menjadi kelegaan kita. Kita dilindungi oleh kekokohan dan kemahakokohan dari Tuhan kita. Dan kita tidak mudah roboh. Kenapa kita tidak mudah roboh? Karena segala keluhan kita diubah jadi penyerahan. Kalau Tuhan jadi benteng hidup kita dan kita mau beban berat kita terasa enteng, kita tidak akan mudah mengeluh lagi karena segala keluhan kita ubah jadi penyerahan. Penyerahan yang penuh kepada Tuhan biar dia jadi benteng saya. Hari ini mungkin kita sedang menghadapi serangan-serangan dari berbagai macam penjuru, mungkin serangan dari dalam hati, serangan dari luar, dari sekitar kita, lingkungan kita, masyarakat kita, tuntutan-tuntutan yang berat mungkin dari keluarga kita, atau berbagai macam peristiwa dalam hidup kita. Serahkanlah kepada Tuhan. Orang yang bertahan adalah karena dia bertuhan. Dia ubah keluhan jadi penyerahan dan ujungnya adalah kemenangan. Siapa yang tidak mau menang? Menang bersama Tuhan pasti. Menang bersama manusia bisa kita gagal dan kalah lagi. Tapi bersama Tuhan kita pasti menang. Bertahan karena bertuhan, berbentengkan Tuhan, maka entenglah sebenarnya beban hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo bertahan karena bertuhan. Ayo terus bangun ketahanan mentalmu bersama dengan Tuhan yang kekal itu. Tuhan mengasihi kita sekalian, ayo berjuang lagi. Amin.